Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang makna integrasi nasional. Baik, lanjut saja langsung ya. Secara etimologi, integrasi nasional itu terdiri dari dua suku kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut KBBI, integrasi merupakan pembauran sampai menjadi satu kesatuan. Sedangkan arti kata nasional yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Kata nasional juga bisa diartikan sebagai identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan baik fisik, budaya, agama, dan keinginan. Kesimpulannya, integrasi nasional itu adalah bentuk penyatuan dari berbagai kelompok budaya dan sosial pada kesatuan wilayah dan juga membentuk sebuah identitas secara nasional. Selanjutnya, secara terminologi, konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu dikemukakan oleh Safruddin Bahar tahun 1996. Menurut beliau, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, Riza Nur Afni tahun 2001. Integrasi nasional yang memiliki arti pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah. Yang ketiga, Juladi Suroyo pada tahun 2002. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat, Ramlan Surbakti tahun 2010. Integrasi nasional adalah sebuah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Dan yang terakhir, Purana 2010 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah identitas bersama di antara warga negara. Istilah integrasi nasional memiliki keberagaman pengertian sesuai dengan kesamaannya, bahwa integrasi nasional dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, kebulatan dari unsur dan aspek-aspeknya. Integrasi ini memiliki kebalikan, yaitu disintegrasi yang memiliki arti ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Menurut KBBI, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu atau pada keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan seperti pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, permusuhan, bahkan peperangan. Lanjut saja, jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara setiap unsur kebudayaan yang berbeda sehingga bisa mencapai suatu keserasian atau kesamaan fungsi yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara setiap unsur saling berbeda satu sama lain yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga bisa menciptakan sebuah pola kehidupan yang sama dan damai sebagai masyarakat. Yang ketiga, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu proses untuk menyesuaikan setiap unsur yang berbeda yang ada pada kehidupan masyarakat secara nasional. Yang keempat, yaitu integrasi politik. Dimensi yang vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan
proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, integrasi ekonomi adalah penghapus atau pencabut hambatan-hambatan antar daerah yang kemungkinan tidak lancar hubungan antara keduanya. Materi selanjutnya, ke materi selanjutnya yaitu tentang kemana dari integrasi di Indonesia. Menurut Suryono tahun 2002 ada 3 model integrasi dalam sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi dari model. Model integrasi ini bersifat kemanarajaan yang berstruktur konsentris, di mana wilayah inti kerajaan negara agung yaitu Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung raja dan saudara-saudara. Yang kedua ada model integrasi kolonial, di mana model integrasi ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Sepenuhnya ini dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terletak dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari Amtenar atau lembaga pegawai Belanda. Ketiga, ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka 1945. Integrasi ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan integrasi. Howard Wilkins dalam Hamilton College Next Andrews pada tahun 1995 menyebutkan ada 5 pendekatan atau cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Di antaranya yaitu adanya ancaman dari luar, yang kedua ada gaya politik, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari cara bahasa. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Ada beberapa contoh dari dinamika integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa. Contohnya Indonesia berhasil mengajak GAM atau Gerakan Aksi Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Tentang wilayah dan laut Indonesia tidak lagi merupakan pemisah pulau, tapi menjadi penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Tentang Pancasila sebagai nilai integratif, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dalam mata kuliah di perguruan tinggi maupun di sekolah, BMP atau pendidikan moral Pancasila pada kurikulum 1975 dan PKN pada kurikulum 2013. Yang keempat yaitu integrasi unit massa. Dinamika integrasi unit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Dan kelima yaitu integrasi tiga lapis. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan dalam membangun integrasi itu adalah para pemimpin terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar kesulitan rakyat, mau turun ke bawah menandakan dalam kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Adapun aspek atau dimensi dari dalam membangun integrasi yaitu integrasi tertiga.
sosial, horizontal, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya itu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Esensi integrasi nasional adalah upaya menyatakan keragaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh yang menjadi perwujudan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan urgensi integrasi nasional adalah bentuk kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu secara mutlak agar membentuk sebuah negara bersatu dan utuh. Sekian dari kelompok kami. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,